ada satu hal yang menarik nih dari perhelatan Super Copa de Espanya kemarin, di mana akhirnya Real Madrid meraih, kalau kita bisa bicara, ini merupakan trofi pertama berarti ya, trofi pertamanya Real Madrid musim ini berarti. Di ajang Super Copa de Espanya, di mana sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Barcelona 3-2 di semifinal, pertandingan yang cukup seru dan tidak menyangka Xavi, timnya Xavi cukup bisa memberikan perlawanan dengan para pemain mudanya, sehingga akhirnya skor, meskipun ya tetap skuad yang lebih matang secara secara susunan pemain dan apa secara susunan pemain dan pengalaman masing-masing pemain, memang muncul sekali, kelihatan sekali dominan di kematangan tim dibandingkan dengan Barcelona yang masih pemain muda-muda, tapi kelihatan sekali itu performanya cukup oke. Itu El Clasico seri pertama di musim ini. Kemudian Atletico di sisi lain, lawan yang ketemu di final kemarin, Atletico Bilbao ya, Athletic Club berhasil mengalahkan Atletico Madrid 2-1 juga di di semifinal, sebelum akhirnya Real Madrid menang 2-0 melawan Atletico Bilbao di final Super Copa di Espanya di tahun ini. Yang menarik dari pertandingan ini, selain kita bicara performa Luka Modric yang ternyata di usia ini, yang di usia yang tidak lagi muda ini, malah justru semakin moncer, adalah Eden Hazard di Real Madrid. Eden Hazard dengan mungkin dengan dirinya sendiri dan juga Eden Hazard di performanya yang semakin menurun dari tahun ke tahun, justru malah setelah kepindahannya ke Real Madrid. Karena yang banyak disorot oleh media saat Real Madrid menjuarai kompetisi ini adalah Eden Hazard adalah satu-satunya pemain yang melepaskan medali dari kalungnya gitu ya, kalung medali, dan saat sesi foto bersama teman-temannya dengan piala itu, dia memang tampak disorot paling murung di antara yang lain. Bahkan hanya satu pemain ini, hanya Eden Hazard aja yang tampak murung, tatapan kosong, dibandingin pemain lain yang sangat gembira dengan prestasi perayaan juara ini. Ini gimana ya menurutmu ya? Sangat disayangkan sekali ya dengan performa Hazard nih. Karena kalau misalnya kita lihat pada saat kepindahannya dari Chelsea ke Madrid di Juli 2019, performa Hazard itu lagi di top formnya lah kan, bukan dalam posisi menurun dia, tapi ya lagi bagus-bagusnya di Chelsea dari apalagi selama di musimnya di Chelsea itu mungkin sekitar 6-7 tahun kalau nggak salah, itu ya setiap musim itu selalu jadi konsisten pemain kunci di Chelsea. Cuman memang momoknya sendiri yang jadi masalah Hazard ini dari cedera ya. Karena di Madrid sendiri mungkin Hazard itu di Madrid itu hanya main 16 match sejauh ini. 16 match. Oh, musim ini ya? Iya, musim ini. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan nama besarnya kan, harusnya Hazard itu menjadi pemain inti, pemain penting lah kan. Jadi momoknya memang dari cedera ini, dan kemudian berimbas kalau misalnya kita nonton Hazard main di Madrid itu kayak kita nonton Ronaldo Nazario di akhir-akhir karirnya. Berat badannya itu kayak berat badannya. jadi bedanya dulu kalau Ronaldo memang walaupun ada masalah berat badan, dia kakinya masih bisa menari lah dibilang kan. Tapi Hazard Ronaldo ini, Brazil ya? Iya, Ronaldo Brazil. Jadi sedangkan Hazard ini memang salah satu spesialisnya dia kan kecepatannya kan, melewati pemain kan, dan ternyata selain dari impact dari cedera itu, akhirnya masalah berat badannya. Dan memang mungkin ya nggak tahu juga, awalnya tuh saya kira malah dengan kedatangan Carlo Ancelotti ke Madrid bakalan memberikan angin segar ke Hazard, tapi ternyata sama aja, nggak ada perubahan. Dulu pada saat awal-awal Hazard ke Madrid, zaman kepelatihan Zidane ya, Zidane, betul.
kirain itu mungkin karena nggak cocok sama skemanya Zidane itu. Tapi ternyata di musim ini juga walaupun sudah mulai siap untuk bermain, tetap juga kurang kontribusinya karena ya itu tadi mungkin masalah skema sih nggak cocok. Tapi Mhm. imbasnya dari yang cedera kemarin karena kalau kita lihat dari pertandingan yang kemarin yang Super Copa lawan final Athletic de Bilbao itu memang dia juga nggak dimainkan kan, makanya mungkin dia juga Iya bener, merasa nggak main sama sekali. kebahagiaannya untuk merayakan kemenangan itu kayak berkurang gitu karena Nah, mungkin ya bisa juga. gua nggak ada kontribusi gitu kan, akhirnya tatapannya kosong. Bisa jadi bahkan ini efek dari ini juga banyak klub yang menyoroti dan juga tertarik untuk meminang ya, bahkan ada juga aku baca di beberapa media yang menyoroti kondisi Hazard adalah ada kemungkinan dia kembali ke Premier League nih. Chelsea, kemudian Everton, dan juga klub kaya baru Newcastle dikabarkan tertarik nih meminang Hazard. Dari tiga klub ini, menurutmu yang pantas menjadi pelabuhan selanjutnya Hazard? Karena kalau aku lihat masa depannya sepertinya di Real Madrid hampir pasti mungkin sudah tidak ada lagi ya terkait Iya, dengan ya. performanya yang akhir-akhir ini memang sangat menurun. Menurutmu apabila dia kembali lagi ke klub Premier League, apakah memang bisa bisa apa ya, bisa cocok dan bisa kembali menemukan performanya, di mana memang Premier League ini kan kita kenal dengan liga yang memang tidak hanya masalah taktik aja yang dikedepankan, tapi juga masalah fisik. Di satu sisi di Real Madrid kan fisiknya cukup menurun, yang kalau tadi media info terkait dengan cedera dan urusan berat badan, kemudian apabila nih dia kembali ke Chelsea lagi gitu, apakah mungkin dia bisa bisa seperform seperti saat periode dulu dia pindah dari Lille ke Chelsea saat itu gitu? Kalau pindah ke Chelsea kayaknya nggak mungkin ya karena menurutku Oke, nggak mungkin. Chelsea nggak mau pemain besar yang performanya turun pada saat mau ada perpindahan itu yang paling berat di klub yang akan mengincarnya itu masalah gajinya pasti kan. Chelsea dengan usianya si Hazard sudah 31 tahun sekarang kayaknya akan berat lah untuk meminangnya. Paling paling Oke. realistis itu kemungkinan besar ya yang bisa menyanggupi gajinya dan kebutuhan pemain dari segi nama besar ya paling mungkin itu ya Newcastle United ya. Tapi kalau Ah, misalnya masalah kira-kira dia bakalan nyetel nggak kalau misalnya nanti kembali ke Liga Inggris masih belum belum ada bayangan karena memang dulu pada saat dia ada pindah dari Liga Inggris ke Liga Spanyol kemudian balik lagi sekarang kondisinya dia itu sudah beda dia bukan Hazard yang kita mm, kenal yang bisa melewati beberapa pemain kemudian bisa menjadi penentu kemenangan tapi kita nggak tahu juga ah. ya seperti kasusnya Coutinho dia kemarin Nah, pada saat walaupun ini baru satu match ya di Villa betul kemarin betul. lawan MU cuman memang kalau misalnya kita mau bandingkan gaya bermain di Liga Spanyol dengan di Liga Inggris Coutinho dengan Hazard ini kan kalau bisa dibilang agak-agak identik main yang individual lah yang punya skill individu di atas rata-rata. Coutinho butuh ruang bermain sendiri, butuh teman untuk memantulkan bola, kemudian one two lah pakai sistem one two Oke. kan. Kalau dia bakal nyetel lagi di Liga Inggris mungkin masih masih 50-50 ya. Karena kalau misalnya dilihat dari usia juga udah bukan muda lagi, udah 31 tahun. Kemudian dari gaya bermain di Castle juga mungkin masih ya masih tim-tim kayak baru belum menemukan satu pakem yang apalagi pelatihnya juga sekelas Eddie Howe Eddie Howe ya. bukan pelatih papan atas lah kalau dibilangnya. Ya, mungkin kalaupun dia kembali ke Liga Inggris, eh, ke Newcastle, mungkin kalau kita bicara yang mungkin bisa membayar gajinya dengan nama besarnya gitu ya. Um, atau bisa jadi nanti dia bisa memperbaiki kayak karirnya saat mungkin dengan Newcastle di
Championship Division. Kalau melihat dari formasi dan kondisi sekarang kan memang kayaknya Newcastle ya ada besar kemungkinan mereka akan turun kasta lagi. Nah, mungkin apabila itu terjadi bisa jadi untuk ada apa perbaikan nyata yang ingin diberikan oleh pemilik baru tentu adalah kembali lagi ke Premier League, dan bisa jadi memang atmosfer Championship bisa jadi ya menjadi apa ya pelabuhan yang tepat bagi Hazard untuk memperbaiki performanya mungkin ya, karena di situ kan meskipun Championship ini memiliki waktu bertanding lebih banyak, lebih besar, tapi kan secara nama besar, secara kualitas dan pengalamannya Hazard sepertinya memang pas untuk bisa bersaing di liga itu dibandingkan mungkin kalau level yang di Premiership ya.